Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Isa Fauzia. Saya dari kelas A1 2024, Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Anak. Pertama-tama kita bahas terlebih dahulu apa sih kasus perlindungan dan pemberdayaan hak anak. Yaitu kasus ini merujuk pada situasi di mana anak-anak memerlukan perlindungan dan dukungan khusus untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan terlindungi dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan bentuk-bentuk penyalahgunaan lainnya. Perlindungan dan pemberdayaan hak ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Permasalahan yang saya ambil adalah bagaimana sih cara mengatasi orang tua yang dimana jika sedang mengoreksi atau menegur anaknya, orang tua tersebut selalu menggunakan nada tinggi secara spontan. Jadi, bagaimana cara mengatasi orang tua yang jikalau dia menegur anaknya atau mengoreksi kesalahan anaknya, dia itu selalu membentak dengan spontan, mau itu di depan orang banyak atau tidak. Nah, di sini ada teori yang mendukung tentang dampak dari orang tua yang sering membentak anaknya. Yang pertama ada teori pembelajaran sosial. Yaitu teori ini menjelaskan bahwa anak belajar perilaku melalui observasi dan imitasi, dan bahwa nada tinggi orang tua dapat mengaruhi perilaku anak. Yang kedua ada teori attachment. Teori ini menjelaskan bahwa hubungan antara anak dan pengasuh dapat mempengaruhi perkembangan emosi dan perilaku anak. Dan yang terakhir ada teori kognitif. Teori ini menjelaskan bahwa anak dapat mengembangkan pola pikir yang negatif jika terus-menerus dikritik dengan nada tinggi. Nah, sekarang kita bahas faktor penyebab dari terjadinya masalah orang tua yang dimana jika sedang mengoreksi atau menegur anak selalu dengan menggunakan nada tinggi secara langsung atau spontan. Dan itu terjadi secara berulang-ulang sehingga anak merasa tidak aman dan tidak percaya diri. Nah, kejadian ini juga bisa terjadi karena yang pertama, ketidaksadaran orang tua mengenai dampak negatif yang akan muncul. Jadi, orang tua itu belum memahami atau mungkin bahkan mengetahui apa sih dampak yang akan muncul ketika dia membentak anaknya atau menegur anaknya dengan nada tinggi. Yang kedua, ini bisa terjadi ketika orang tua sedang merasa stres dan frustasi. Nah, faktor kedua ini yang sering menyebabkan orang tua menegur anaknya secara spontan dengan nada tinggi karena mungkin orang tuanya yang sedang merasa stres dan frustasi sehingga dia melampiaskan hal itu kepada anaknya. Dan yang terakhir ada pola asuh yang otoriter. Pola asuh otoriter adalah gaya pengasuhan yang sangat ketat dan kaku, di mana orang tua atau pengasuh memiliki kontrol penuh atas anak dan membuat keputusan tanpa mempertimbangkan pendapat atau perasaan anak. Salah satunya dengan cara memberikan hukuman fisik atau verbal. Nah, itu semua bisa jadi pemicu untuk terjadinya cara menegur orang tua dengan nada tinggi secara spontan. Nah, sekarang kita simak yuk apa sih dampak yang akan terjadi kepada anak ketika orang tua menegur anak secara spontan dengan nada tinggi.
Nah, di sini ada beberapa solusi yang saya tawarkan untuk menangani masalah ini. Yang pertama ada membangun komunikasi yang positif dengan anak. Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan cara berbicara dengan anak menggunakan nada yang lembut dan sabar, menggunakan kata-kata yang positif dan mendukung, menghindari kritik yang keras dan tidak konstruktif. Nah, di poin yang kedua ada menghargai perasaan anak, yaitu bisa kita lakukan dengan cara mengakui dan menghargai perasaan anak, memberikan kesempatan anak untuk mengekspresikan perasaannya menggunakan kalimat yang menunjukkan empati terhadap perasaan yang dirasakan oleh anak. Pada poin yang ketiga, ada membantu anak mengembangkan keterampilan emosionalnya. Bisa kita lakukan dengan cara mengajarkan anak cara mengatasi ketakutan itu bagaimana dan cara anak untuk mengelola emosinya. Terus bisa juga kita lakukan dengan menggunakan teknik relaksasi seperti bernapas dalam-dalam atau menghitung. Atau bisa juga dilakukan dengan mengajarkan anak untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan apa yang dirasanya atau perasaannya. Yang terakhir ada membangun kepercayaan. Bisa kita lakukan dengan cara membangun kepercayaan antara anak dan guru, menggunakan kalimat yang menunjukkan kepercayaan. Contohnya seperti, aku percaya kamu bisa. Terus bisa kita lakukan dengan cara menghindari kritik yang keras dan tidak konstruktif. Nah, sekarang kita tonton dulu waktu tentang dimana kita harus menegur anak. Nah, waktu ini juga bisa kita implementasikan saat kita akan menegur anak-anak. Oke, jadi kesimpulannya perlindungan dan pemberdayaan hak anak sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Untuk mengatasi ketakutan pada anak yang disebabkan oleh orang tua yang sering mengoreksi dengan nada tinggi dapat dilakukan dengan menggunakan komunikasi yang efektif, menghargai perasaan anak, mengajarkan anak mengelola emosi, dan membangun kepercayaan. Dengan demikian, anak dapat merasa lebih nyaman dan percaya diri serta memiliki kemampuan untuk mengatasi ketakutan dan mengelola emosi dengan lebih baik. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai permasalahan yang saya temukan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan hak anak. Semoga penjelasan yang saya berikan bisa bermanfaat dan bisa dimengerti. Saya cukupkan video kali ini. Mohon maaf jika ada salah dan jika masih ada penjelasan yang kurang dimengerti. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.